Perkenalkan, nama saya Arya Febrian. Saya dari Stikes Gria Husada Sumbawa, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1PA21013. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian MK Keperawatan Jiwa dan pengampu Epi Gustia Kusuma, Escape Nurse MKes. Di sini saya akan membahas dengan tema terapi non farmakologi untuk menurunkan tingkat depresi. Jurnal terapi musik dalam menurunkan tingkat depresi pada lansia. Akan membahas tentang pendahuluan, deskripsi jurnal, dan telaah jurnal. Ini ada abstrak dari jurnal. Salah satu terapi non farmakologi yang dapat digunakan dalam menurunkan tingkat depresi pada lansia adalah terapi musik. Mendengarkan musik dapat mempengaruhi sistem saraf otonom, sistem saraf simpatis dan parasimpatis yang dapat menghasilkan respon relaksi. Hal ini akan memperbaiki perilaku dan gejala psikologi pada lansia yang mengalami depresi. Tujuannya artikel ini adalah untuk mereview literatur tentang efektivitas terapi musik terhadap penurunan tingkat depresi pada lansia. Pencarian literatur review ini menggunakan database ScienceDirect, PubMed, Google Scholar dengan menggunakan keyword musik terapi, dan artikel menemukan sebanyak 3.570 artikel dalam jurnal internasional dalam rentak tahun 2016 sampai 2019. Artikel tersebut diseleksi dan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebanyak 10 artikel. Hasil dari 10 jurnal tersebut, 8 penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan efek yang signifikan dalam penurunan gejala depresi pada lansia setelah dilakukan beberapa jenis terapi, di antaranya Tina, tradisional musik, restrain musik, combined interaktif musik, oral singing terapi, Turkish tradisional musik, combined musik, anti-chi. Literatur review ini menunjukkan bahwa metode terapi musik mempunyai peranan yang sangat penting dalam tata laksanaan non-farmakologi. Terapi musik ini menunjukkan sebagai salah satu metode yang efektif dalam menurunkan gejala depresi pada lansia. Tinjauan literatur review ini mendapatkan hasil bahwa pemberian terapi musik efektif dalam menurunkan tingkat depresi pada lansia. Kemudian deskripsi jurnal, judul terapi musik dalam menurunkan tingkat depresi pada lansia. Penulis Rian Nuari Pratama dan Wari Andan Pustistosari. Kian telaah jurnal. Judul yang dari jurnal tersebut merupakan judul yang sangat jelas dan tidak ambigu. Melalui judul sudah diberikan bayangan mengenai pembahasan dari penelitian yang dilakukan, namun dalam judul jurnal ini belum memuat ataupun dituliskan tahun ataupun tempat dari penelitian tersebut. Adapun pengantar, melalui pengantar, peneliti menyampaikan ataupun membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang berasal dari sumber-sumber yang jelas dan dapat diyakini kebenarannya, sehingga memberikan pembahasan awal kepada para pembaca. Teori-teori tersebut yaitu membahas tentang depresi dan lansia. Pada jurnal ini, tujuan penelitian disampaikan secara tertulis di dalam abstrak, yaitu untuk mereview literatur tentang efektivitas terapi musik terhadap penurunan tingkat depresi pada lansia. Adapun hasil pembahasan, hasil dari penelitian pada jurnal ini dibagi menjadi 7 pembahasan berupa jenis-jenis
jenis terapi dan penjelasan terkait efek pemberian terapi. Untuk pembahasan ini muat penjelasan yang relevan seperti berikut. Yang pertama, preferred musik merupakan jenis terapi musik yang diberikan dengan cara mendengarkan musik yang disukai kalian untuk mendukung sumber daya fisiologis, mental, dan sosial kalian dengan menggunakan pengalaman musik. Preferred musik dilakukan pada 113 responden dan menunjukkan hasil bahwa ada efek yang signifikan secara statistik waktu untuk kelompok musik. Kedua, broadcast tradisional musik. Broadcast tradisional musik merupakan pemberian jenis musik dengan menggabungkan nilai-nilai budaya dari semua peradaban yang ada di Turki. Tradisional musik dilakukan pada 64 responden dan menunjukkan hasil bahwa terapi musik menurunkan tingkat depresi dan systolic blood pressure (SPB) pada orang tua yang tinggal di panti jompo. Oral singing therapy merupakan jenis terapi yang diberikan dengan cara bernyanyi melalui paduan suara yang dipimpin oleh terapis. Oral singing therapy dilakukan pada 40 responden dan menunjukkan hasil bahwa skor gejala depresi dari paduan suara berkurang hampir 54%, yaitu dari 6,88 sampai akhir 3,17. Gaya Siki musik merupakan model perawatan musik yang dikembangkan di Jepang dengan menggunakan instrumen dari irama yang sederhana dan jelas. Gaya Siki musik dilakukan pada 149 responden dan menunjukkan hasil bahwa dengan menggunakan skor kendali skala Kommel untuk depresi di demensia dan mini-mental state examination sebagai konvariat memiliki perbedaan yang signifikan dalam prosedur penilaian Clifton untuk perilaku rating scale de lansia. Aktif musik terapi merupakan jenis terapi musik yang dipilih oleh terapis dengan cara pendekatan holistik yang berfokus pada masing-masing klien. Interaktif musik terapi dilakukan pada 117 responden dan menunjukkan hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan dari pemberian terapi musik terhadap bernyanyi 53 dari 12 minggu pelaksanaan. Adapun yang keenam, pemberian Taiji merupakan jenis terapi yang menggabungkan gerakan Taiji dengan musik rakyat Cina yang lembut dan santai. Kombinat musik Taiji yang dilakukan pada 107 responden dan menunjukkan hasil bahwa pada 3 bulan follow peningkatan yang signifikan secara statistik pada gejala depresi ditemukan pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Adapun yang ketujuh, Japanese drum exercise merupakan jenis terapi yang memerlukan gerakan seluruh tubuh klien dengan bermain drum Jepang yang melibatkan gerakan dinamisme, vokalisasi, dan irama dengan tempo yang berbeda. Efek dari pemberian latihan gendang Jepang terhadap penurunan gejala depresi pada lansia tidak menunjukkan hasil yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Ada pembahasan temuan hasil penelitian. Kelebihan jurnal ini sudah sangat baik, yang dimana
adanya variabel yang dianggap penting. Jumlah tabel memenuhi sistematik penulisan, bentuk tabel terbuka dengan kepala tabel, dan penjelasan tabel yang jelas, penjelasan secara padat konkret mengenai variabel yang dimunculkan pada hasil penelitian dan jumlah penelitian setiap variabel penelitian sudah memenuhi sistematika. Kekurangan lebih memperbaiki tanda baca, spasi, dan simbol-simbol. Adapun di sini kesimpulan dan saran. Isi kesimpulan penelitian menjadi jawaban dari tujuan penelitian dapat dilihat bahwa kesimpulan yang dituliskan cukup jelas dan padat. Diketahui pula pada kesimpulan tersebut memuat sedikit penjelasan terkait sebab akibat dari hasil yang didapat. Adapun dalam penelitian ini, peneliti belum memberikan saran kepada peneliti selanjutnya. Akan lebih bagus apabila dapat memuat saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.